Saya ada beberapa pertanyaan Bapak. Namun sebelum kami bertanya, kami ingin menyampaikan bahwa banyak sekali dari paparan, baik dari paparan Bapak, kemudian juga dari dua paparan ini, banyak sekali yang bisa kami peroleh tidak hanya dalam perkara TOC ini untuk perkara studi lapangan, tapi juga untuk kami pribadi sebagai pengelola pelatihan di Komisi Pemilihan Umum. Izinkan kami menceritakan sedikit profil kami Bapak. Jadi di Komisi Pemilihan Umum itu kami belum punya pusdiklat. Sejauh ini dari sejak 2003 kami mengelola 10.000 pegawai kami di seluruh Indonesia. Itu hanya dikelola oleh unit eselon 3 menjadi bagian dari Biro SDM. Bersyukur akhirnya tahun ini sudah lalu SOTK baru sudah disetujui KPU segera memiliki pusdiklat, dan memang tujuannya ini memang terutama difokuskan untuk pengembangan kompetensi pegawai kami Bapak. Jadi tidak hanya diklat jabatan, tapi juga diklat jabatan seperti teknis dan juga fungsional, khusus untuk internal di pegawai kami terlebih dahulu sebelum masuk ke PNBP nantinya. Untuk itulah hal-hal yang kami terima barusan informasinya itu menjadi sangat terbuku, sangat berguna untuk kami, dan kami ingin mendalami lebih banyak dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama Bapak, dengan keadaan pusdiklat Kemensetnek yang mohon izin pegawai di sini 2.000 ya Pak, Bapak? Setneknya 2077 ya Bapak. Kami ingin tahu berapa kira-kira persentase antara kelas untuk pegawai internal di Setnek sendiri dan dibandingkan dengan kelas untuk PNBP. Itu yang kami ingin tahu. Yang kedua, kami sangat tertarik dengan penjelasan Bapak Kuku mengenai evaluasi pasca diklat. Apakah evaluasi pasca diklat itu menjadi bagian yang sama dengan instrumen evaluasi yang tadi disebutkan Pak Yudi dalam pintar tadi, ataukah ada instrumen yang berbeda? Kemudian yang ingin kami perdalam dalam proses evaluasi pasca diklat yang dilakukan di Pusdiklat Kemensetnek itu, apa proses yang dilakukan dan bagaimana Pusdiklat menjamin bahwa alumni peserta diklat menjalankan, memaknai atau membuat action plan atau melaksanakannya dalam pasca pelatihan. Dan tentu saja tadi pertanyaannya instrumennya apa untuk evaluasi pasca diklat. Mohon maaf pertanyaannya banyak. Soalnya saya orangnya besar, makanya biasanya kayak untuk beberapa orang, jadi pertanyaannya juga untuk pertanyaan beberapa orang sekaligus. Mohon maaf. Kemudian kami ingin tahu gambaran berapa kelas yang diselenggarakan dalam setahun Bapak secara rata-rata. Dan tadi sempat memikirkan pertanyaan, tapi ternyata sudah langsung dijawab. Kami ingin tahu aplikasi yang tadi ada Uptik, Pintar, Poster, seperti apa tampilannya, dan sudah dijawab, sudah ada tampilannya. Yang kami ingin tahu lebih lanjut, apa tantangan yang dihadapi oleh Pusdiklat Kemensetnek dalam menyelenggarakan e-learning Bapak. Itu pertanyaan kami. Dan Bapak mohon izin, kami ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu dari Kemensetnek, Pusdiklat Kemensetnek. Saya sangat menghargai pada saat menerima kamu seperti ini. Semua tim, banyak sekali tim Bapak semua hadir mendampingi Pak Kabitnya ada di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih, dan batiknya juga bagus sekali gambaran. Tidak di setiap Pusdiklat yang kami datangi seluruh timnya mau hadir dan ikut turut jenak mendengarkan. Demikian mohon kami dapat direspon beberapa pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan langsung ditanggapi oleh Bapak Faruk Muhammad Farid Zeno selaku Kabid Perencanaan dan Evaluasi. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya Zeno, saya Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi di Pusdiklat. Mohon izin untuk menjawab
pertanyaannya ya. Insya Allah pertanyaannya dari semuanya kebetulan menyangkut di bidang saya. Jadi yang pertama tadi jumlah kelas ya, persentase. Jadi kalau kami ini setahun dari izin mengamati 2088 per 30 April. Di 2088 pegawai Senek per 30 April 2019, 527 pegawai Senek yang ditempatkan di Kementerian KL atau lembaga lain. Jadi kalau yang di iklan kami hanya 2088. Nah dalam satu tahun target kami untuk klasikal itu kurang lebih sekitar 1022 ya orang yang kami perhatikan ya orang seperti itu. Nah sisanya lainnya kami kembangkan melalui program-program e-learning gitu. Jadi kita alihkan karena tidak mungkin tadi seperti Pak Kabit SPP sampaikan bahwa ketika kita menyelenggarakan semuanya e-learning itu secara biaya itu akan melonjak. Kemarin saya hitung itu di hampir 20 miliar, tidak mungkin karena unit cost satu pelatihan itu tidak akan menutup ketika di bawah 15 orang gitu. Jadi ada faktor-faktor analisis atau perhitungan lain yang itu berpengaruh kepada satu pelatihan itu dibuka atau diikutsertakan. Jadi mekanisme di kami ada 3, yaitu swafola diselenggarakan sendiri, yang kedua berdasarkan kontraktual, yaitu dengan pihak luar lalu menyelenggarakan di sini, dan yang terakhir ada penyertaan kita kirim misalnya ke LPPN atau ke LKPP di masa 2 orang gitu. Nah kalau jumlah kelas ini kebetulan kami setiap tahun menerbitkan ini. Nanti ini silakan dibawa, tapi jumlahnya kita tidak banyak. Monggo silakan di foto. Ini namanya jadwal penyelenggaraan PKSDM atau PKSM. Nah ini ada semua jadwalnya. Nah saya bukan bermaksud hitung aja sendiri maksudnya. Silakan kalau mau dihitung jumlah kelasnya tinggal dihitung saja berapa jumlahnya. Nah nanti ada dia 2 angkatan berarti 2 kelas kayak gitu. Nah ini semua dari pendidikan. Jadi dari proses pendidikan dari S2, S3 yang dikelola oleh Pak Kabit, lalu kompetensi kriminal struktural yang termasuk kita titipkan ke LAN, karena kalau PIM 1, PIM 2 kita tidak bisa menyelenggarakan, jadi harus dikirim ke LAN. Nah itu juga kita tulis, jadi seluruh program kita masukkan, termasuk ujian-ujiannya itu juga sudah ada jadwalnya 1 tahun. Nah kita inspirasi bikin kayak gini itu dari lembaga pelatihan swasta. Dari swasta kan sering ngirim setiap tahun. Nah kenapa kita nggak bikin, akhirnya kita bikin ini udah tahun keempat kita membuat seperti ini. Berikut dengan ini direktorinya. Jadi pelatihan-pelatihan ada di sini. Kayak mana? Jadi pelatihan-pelatihan yang ada di sini itu sudah ada keterangannya di sini. Kasarnya mau ikut apa, barangnya apa ada di sini. Nah ini nanti silakan boleh diambil, tapi kami hanya kasih 2 set saja. Bisa di foto, di copy juga silakan karena ini kan menyebarkan kebaikan ya. Jadi biar semua di Indonesia bisa. Nah ini ada. Nah kenapa saya sampaikan ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya terkait dengan evaluasi pasca diklat. Kebetulan bidang saya itu bidang perencanaan dan evaluasi. Jadi ya tadi perencanaan dan evaluasi dan monitoring tempat saya. Nah kami melakukan evaluasi pasca diklat. Jadi kayak evaluasi tadi yang mau isi dipresentasikan masuk itu dari immediate reaction, learning reaction, yang terakhir adalah evaluasi pasca diklat. Itu menggunakan prinsip PPT. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yang 4 level. Nah, kami levelnya itu baru sampai level 3. Jadi merupakan level terakhir. Nah, level terakhir ini baru akan kami lakukan di tahun ini. Nah, di level terakhir itu yang dievaluasi adalah keefektifan dari programnya. Kalau pasca diklat kan keberlangsungan diklat. Nah, itu prosedur yang kami lakukan minimal 3 bulan setelah selesai. Kenapa 3 bulan? Nah, ini banyak teori yang menyampaikan, salah satunya adalah ada yang bilang bahwa cara kerja otak itu akan efektif setelah dikasih intervensi 90 hari setelah dikasih intervensi. Ada yang bilang seperti itu, cuma itu kesahihannya masih dipertanyakan. Jadi minimal ada 3 bulan. Sekarang Bapak Ibu ini TUC ini sekarang berakhirnya kapan? Jumat besok tanggal 17 ya. Berarti 17 Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah 17 Agustus ini minimal baru nanti dari LKPP, Pusat LKPP atau lain itu mengeluarkan evaluasi pasca diklat. Yang dievaluasi apa? Di sini kan ada tujuan, dan kalau ada namanya RBPP, rancang bangun program pelatihan, mungkin kalau di Ibu Wideswara sama sekali. Itu ada indikator keberhasilan, ada hasil pelatihan. Nah, dievaluasi itu sejauh mana capaian
yang dicapai setelah mengikuti TOC. Nah, TOC misalnya kan tuh ada ya hasil belajarnya apa, A, B, C, D. Nah itu yang dievaluasi. Instrumennya apa? Kita menyebarkan melalui elektronik ya tadi, melalui pintar. Bagi teman-teman yang internal, jabat pegawai internal, pakai pintar. Tapi ada yang mengirimkan ke kemari, kami tidak mempersulit karena kalau pakai pintar kami harus memberikan akun kepada atasannya. Ya, karena kan yang diberi atasannya sebagai user kan. Nah jadi kalau yang dari luar kita pakai Google Form aja biar sama-sama. Nah dari hasil belajar tadi indikator-indikator ini kami buat instrumen, gitu. Jadi bagaimana apa namanya indikatornya segala itu ada set of instrumennya kami buat. Nah kami bagi dua untuk pelatihan teknikal dan soft skills. Kalau soft skills seperti itu untuk pelatihan teknikal kita minta produknya. Sebagai contoh pelatihan infographics. Nanti Pak Surya bisa nambahin pelatihan infographics. Setelah 3 bulan, selain tadi kuesioner itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita buat dirinya, si peserta, lalu atasannya. Lalu kalau untuk pelatihan teknikal yang bisa diukur, dia harus melampirkan karya. Karyanya apa? Misalnya infografik, apa yang sudah dibuat selama proses 3 bulan, misalnya tugas itu dikirim. Lalu dinilai. Siapa yang nilai? Nah, untuk yang pelatihan kita selenggarakan sendiri, itu bisa dengan narasumbernya, misalnya data dinas seperti langsung ke kepala Bintara. Nah, untuk pelatihan-pelatihan yang kontraktual dengan pihak kedua atau pihak ketiga, saat perjanjian di awal, teman-teman yang ada saudara itu ada satu speknya bahwa si vendornya ini nggak putus selesai pelatihan harus bayar, tapi dia juga harus punya kesediaan narasumber untuk menilai hasil karyanya 3 bulan setelah peserta itu. Jadi setelah mengirimkan tadi kalau infografis, misalnya PT lembaga X misalnya, hasilnya itu kami kirimkan ke mereka dan mereka harus kirimkan kembali skor setiap pesertanya dengan skala 5. Kenapa skala 5? Kami ada IQ kami, indeks peningkatan kompetensi peserta pasca diklat, itu indeksnya 1 sampai 5. Jadi nanti nilainya semua dikonversi skala 5. Oke. Mungkin itu terkait dengan evaluasi pasca diklat, jadi kami lakukan 3 bulan sekali, minimal 3 bulan. Jadi nggak bisa 3 bulan, jadi pokoknya minimal 3 bulan, tapi tidak boleh 3 bulan, minimal 3 bulan. Dan bisa jadi misalnya pelatihan yang diselenggarakan bulan Oktober, berarti tahun berikutnya. Dan kami lakukannya tidak terlalu pakai anggaran, itu sih cukup gampang, itu sendiri tinggal kirim-kirim aja. Yang penting set of instrumennya, yang penting ini harus jelas tujuannya. Karena apa? Evaluasi kan membandingkan antara standar dan kenyataannya. Nah kalau standarnya nggak ada, apa yang mau dievaluasi? Jadi yang paling berat adalah set the standards dulu. Gitu. Apakah itu sudah sempurna? Jauh dari sempurna. Tapi at least selama 4 tahun kita ada standar. Dan ini dikembangkan terus tahun. Dulu waktu pertama buat juga isinya juga nggak terlalu bagus. Kalau untuk pelatihan tim itu enak, sudah ada deadline. Tinggal kita pakai misalnya tim 3 karena 19 2015, tim 4 karena 20 2015. Itu udah ada standar kompetensinya, dan tinggal bahkan mereka sudah ada instrumennya, dengan instrumennya kita revisi. Oke, ada lagi sebelum saya tanyakan? Sudah clear? Sudah. Kalau untuk yang tantangan tadi, apakah sama Pak Zaino atau sama? Tantangan apa? Tantangan. Oh ya, e-learning. Nanti kita akan Mas ini. Ya, jadi pengembangan media pembelajaran juga di tempat saya. Jadi tantangan e-learning tadi seperti Mas disampaikan di awal-awal tadi, strategi marketing kita adalah pertama kita tidak ada sosialisasi. Jadi nggak ada sosialisasi pejabat ngomong bla bla bla, kita nggak ada. Kenapa juga efektif? Itu pasti nggak akan pakai aplikasi jaminan itu. Oke. Dan pasti apalagi awal aplikasi kerja vendor. Kayak kita kayak Copilot aja kemana dia harus ikut, kita nggak bisa eksekusi sekolah. Nah, yang kita buat adalah tadi kita langsung sasar penggunanya. Kendalanya apa? Ya tadi karena kita nggak ada nggak ada hal sosial formal yang namanya troubleshooting atau masalah itu pasti ada. Yang jaringan atau harus ya hack, error segala macam itu udah kayak makanan sehari-hari. Dari awalnya panik sampai sekarang mungkin mati rasa ya kalau masih kalau masalah kalau ada error. Karena apa? Tapi itu tantangan yang luar biasa yang akhirnya pintar menjadi lebih besar gitu. Jadi misalnya contoh nih ada masalah ini segala macam, jadi kita tahu harus kita kembangin, Yang penting masalah itu nggak boleh terjadi pada hal yang sama, gitu Mbak. Jadi misalnya
permasalahan X gitu ya. Nah, jangan sampai permasalahan itu muncul tentang X itu lagi, berarti kan ada masalah nggak solve ya. Masalah itu pasti ada, nah itu yang membuat aplikasi itu jadi lebih besar. Karena kami kayak masih disampaikan kita kembangkan unit sendiri. Itu kalau dari aspek learning, terus juga mungkin nanti bisa ditambahin Mas Yudi dari sisi pengembangan juga keterbatasan alat ya. Nah, tapi keterbatasan alat bukan berarti tidak setingkat kan kelemahan kita di pemerintahan kan ya gitu. Oh, nggak punya ini selesai nggak mau bikin, ya kan? Nah, misalnya nggak ada cahaya, maksudnya nggak ada lampu nih, kita belum punya lampu, gitu. Kan ada matahari. Ya. Nah, jadi alternatif strategi itu harus dipikirkan. Gitu. Tantangan itu selalu banyak gitu. Jadi keterbatasan alat segala macam, nah itu yang coba dibicarakan. Misalnya kita ada tersedia yang kita produksi buat itu yang dari internal. Terus yang dari eksternal adalah shifting paradigm from teaching to learning itu yang luar biasa. Jadi yang biasanya belajar itu harus ada tutor dan mereka harus belajar sendiri. Nah itu yang sifatnya dari aspek pedagoginya itu tantangan luar biasa. Nah tapi responnya sih cukup baik saat ini yang mereka dapatkan, yang kami dapatkan. Mungkin itu mau ditambahin, Mas? Udah? Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zeno. Untuk selanjutnya kalau kita pertanyaan yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adityo dari Puskesmas BPJS Kesehatan. Menyangkut terkait dari K3 selama pengalaman menyelenggarakan pendidikan pada tahap perencanaan itu, apakah disisihkan biaya untuk K3-nya tersebut? Contoh dalam hal ini misalnya iklan A itu nanti di anggaran biaya selain untuk catering, makan dan lain-lain itu apakah juga disediakan untuk anggaran perencanaan K3-nya, atau nanti itu bisa sudah umum? Maksud saya bukan setiap perencanaan setiap privat, jadi ada anggaran K3 untuk kompensasi. Oke, itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul dari Puskesmas BPJS Kesehatan. Mungkin ingin bertanya tentang integrasi dengan data SDM di keseluruhan pegawai itu sistemnya seperti apa? Apakah ada transparansi atau seperti apa tentang hasil dari pelatihan mereka yang diumumkan ke peserta, kemudian impact-nya ke kompetensi mereka yang sebelumnya dengan yang akan datang atau yang setelah mengikuti pelatihan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah memungkinkan untuk menyelenggarakan pelatihan di luar dari direktur pelatihan tadi? Misalnya ada permintaan dari deputi apa gitu, tolong bikin pelatihan seperti ini. Apakah kalau misalnya pelatihan tersebut tidak ada di direktur pelatihan tersebut, apakah bisa tetap dilaksanakan atau tidak? Itu aja, terima kasih. Yang mau izin jawab lagi Mas terkait dengan anggaran, karena itu sih saya. Jadi pertama tentang penganggaran. Jadi ini untuk penganggaran tentang K3 itu kita bermasukannya di setiap diklat. Kenapa tidak keseluruhannya? Tadi itu tusi dari Biro Umum, CQ, kepala unit kesehatan. Jadi dari sana. Kayak misalkan ada Mas Eki dan Mas Hendra ini juga akan ajak terdekat itu ada ruangan poliklinik. Nah itu obat, fasilitas itu dari sana, dari Biro Umum. Dia ada eselon 3-nya kepala unit pelayanan kesehatan. Jadi kami tidak secara penganggaran tidak boleh double. Seperti mereka tidak boleh menganggarkan tentang peningkatan kompetensi dokter dan susternya karena anggarannya di kami. Jadi kita hanya disampaikan itu sesuai dengan tusi penganggarannya. Nah yang kami anggarkan adalah setiap diklat
emergensinya. Jadi misalkan kita harus bawa ke sana. Nah dari sana setiap hari Selasa dan Kamis itu ada dokter ke sini berserta dengan ambulansi kayak gitu. Kenapa nggak di sana ambulan itu sudah dikelola di sana oleh Biro Umum. Jadi di Setek itu sistemnya tidak puskesmas ngadain sendiri, tidak. Jadi berdasarkan tusi-tusinya gitu. Jadi kami didukung seperti itu. Dan juga misalkan kami ada cara malam tuh kemarin latsar ya, nah, itu sama langsung dari dokter sana akan ada di kita. Jadi program dukungan kita itu masuknya ke anggaran sana kayak gitu. Karena ketika kami ini mengajukan nih untuk apa gitu segala macam kesehatan, pasti langsung sama biro perencanaan otomatis pindah ke Polri. Jadi seperti itu. Cuman untuk mengantisipasi kami diizinkan menganggarkan biaya emergensi untuk setiap diklat. Nanti kalau detailnya kayak misalnya pemadam kebakaran atau segala macam Ibu Esther mungkin bisa bantu, itu pun juga di-maintain oleh teman-teman dari Biro Umum yang secara rutin, karena juga dari pihak pemadam kebakaran ada tes air segala macam. Nah itu semua udah dibawa kendali dari Biro Umum karena kami belum satker sendiri seperti itu. Terus tadi ada nyambung pertanyaan yang kedua, ya boleh nggak sih menyelenggarakan yang di luar ini? Boleh banget. Kemarin kami baru dari unit arsip itu mereka akan berangkat ke Korea, dia butuh pelatihan bahasa Inggris, jadi kami desain pelatihan yang kami selenggarakan. Jadi press program tanpa biaya kami sudah biasa. Lalu kalau dari luar gimana? Itu juga akan kejadian besok tanggal berapa Mbak Surya? 19-23 Agustus itu kami dengan Kemen PUPR itu ada pelatihan keprotokolan, itu tidak ada di sini. Jadi kerjasama dan kami buat dengan Kemenristek juga ring kayak gitu. Jadi biasa sudah biasa kalau misalnya ada. Kalau enggak misalkan ada pelatihan di tempat lain, mereka minta tenaga pengajar dan nanti kami kirimkan menjadi suara kayak gitu. Jadi misalkan ada pelatihan, awas itu biasa komunikasi mas ya, komunikasi atau apa, ntar minta ke kita, nanti kita kirimkan tenaga pembidik suaranya 3 orang untuk mengajar, atau mereka misalnya minta bantu susun kurikulumnya, kami bantu susun kurikulumnya, yang dilakukan mereka nanti dari kami kirim tenaga pengajar seperti itu. Jadi dimungkinkan tidak ada yang di sini. Cuman ini adalah yang minimal harus dikerjakan karena ini kontrak kerja kami yang masuk ke kalau di private itu KPI-nya ya. Nah ini KPI kami kayak gitu. Jadi yang ada beberapa program ini yang list ini wajib dikerjakan. Boleh tidak kerjakan dengan alasan struktur organisasi berubah. Yang kedua adalah pemotongan anggaran yang dari pemerintah pusat. Oke, yang ke pertanyaan pertama kan jawab Mas Yudi, integrasi data ke SIM SDM, Mas Yudi. Ya, kalau pintar itu memang kita menggunakan 3 database sekaligus ya, 3 sistem yang kita integrasikan semua. Pertama untuk login kita pakai namanya single sign-on. Jadi satu user masuk untuk banyak aplikasi. Jadi Setek punya single sign-on pakai Active Directory namanya. Kita koneksi pakai LDAP, itu bahasa teknisnya gitu. Itu kita pakai itu untuk login. Jadi semua orang di Setek ini loginnya sama untuk banyak aplikasi. Itu pertama. Yang kedua kita juga pasti butuh data pegawaian. Ya. Karena mungkin punya data pegawaian sendiri ya. Ada 2 data pegawaian yang berbeda, jadi berbahaya kalau misalnya salah satu diupdate. Nah ini kita juga sama, kita juga sinkronis sama database dari Biro Sumber Daya Manusia. Nah bagaimana konektivitas itu kan kita sebagai penerima database dari mereka ya. Pertanyaannya apakah kita ngirimkan juga ke mereka ya. Nah saat ini kita juga sedang mengembangkan kalau yang untuk sinkronis langsung terus terang. Tapi kalau misalnya yang reguler, biasanya kita langsung berikan ke mereka. Itu biasanya kopi sertifikat atau apa ya. Itu kalau yang manualnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang sinkronis langsung saat ini sedang dibangun. Gitu. Baik, selanjutnya jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan kembali untuk bertanya. Terima kasih.
Duduk saja kan, duduk saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih kami diterima di sini 26 kawan-kawan peserta TOC. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih juga bimbingan dari Bu Dewi dan Pak Okto juga. Seperti tadi yang disampaikan Bu Dewi, memang di Pusdiklat ini leadernya protokoler. Kami sebagai peserta tadi begitu turun disambut memang luar biasa. Tepuk tangan ya teman-teman ya. Itu bisa kita contoh ya. Jadi pembelajaran itu sudah kami terima sejak turun dari bis tadi. Masukannya sangat baik sekali untuk kami penyelenggara. Dengan melihatnya pasti di sini sudah ribuan entry, sudah ribuan peserta yang lulus dari Pusdiklat ini. Jadi kami berharap teman-teman juga ini masukan yang bagus untuk kita nantinya begitu pulang kita bisa menerapkan ke instansi masing-masing, ya. Yang saya bayangkan tuh begini, ribuan kegiatan, ratusan atau ribuan peserta dan banyaknya kegiatan, itu pasti ada suka dukanya. Saya kalau melihatnya itu luar biasa ya, apalagi tadi itu mana tadinya saya lihat petugas protokol presiden itu diurusin juga gitu ya. Betapa banyaknya diklat-diklatnya. Bagaimana caranya dari Pusdiklat ini membagi personel yang di sini SDM, bukan hanya pengajar Pak ya, pasti banyak ya panitia-panitia lainnya, masukan-masukan buat kami juga. Bagaimana mengatur jadwal, membagi personel yang ada di sini, membagi waktunya bagaimana. Terus suka dukanya apa? Sukanya pasti banyak, tapi pasti dukanya ada. Gimana kalau ada peserta yang apa namanya? Bukan yang luar biasa, peserta yang luar biasa. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nama saya Risma Uli, saya dari Icon Training Center. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Uli akan ditanggapi langsung oleh Pak Hermawan. Sudah memang pertanyaannya ranah kebenaran. Jadi pertanyaan Ibu Uli ini tentang bagaimana kita memanage SDM atau resource yang ada di SDM yang dimiliki oleh segala terbatasan juga 37 kalau saya juga kita harus dibagi. Sementara yang wajib diselenggarakan karena KPI dari Mas Eno juga satu pelanggaran beberapa buku. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya hanya ingin berbagi saja bahwa kita tidak bisa lagi terus menjadi Superman. Kita harus membentuk super team. Itu poin. Jadi kalau kita hanya merasa paling sendirian, wah itu baik. Karena mau dihitung dalam cara bagaimanapun juga logiknya juga bisa dengan kondisi jumlah SDM. Jadi memang ya ada di kami struktur yang membedakan. Ada perencanaan evaluasi tempat Mas Eno tadi selaku kabinnya. Ada 2 bidang penyelenggaraan, saya dan Bu Novianti dengan Mbak Surya ini. Terus juga ada bagian tata usaha. Oke, itu adalah struktur SOTK. Tapi begitu mau penyelenggaraan, satu penyelenggaraan program yang durasinya panjang, banyak peserta yang terlibat, dan presidensi
siap lah, tidak bisa terus kemudian hanya bidang PSBB atau hanya bidang teknis profesional, tidak bisa. Seluruhnya ikut terlibat. Nah, lintas seperti ini di kami sudah menjadi culture. Jadi begitu PSBB penyelenggaraan pelatihan struktural dan berbasis pendidikan punya hajatan. Penyelenggaraan laksar ini yang sedang jalan ini ada 82 orang. Begitu berbicara seminar rancangan aktualisasi itu ada 9 seminar yang berbarengan. Berarti ada 9 kelas yang harus dikawal berbarengan. Ada mentor kira-kira 82 orang yang datang berbarengan. Nah, gimana caranya kalau itu cuma dikerjakan oleh saya, Mas Muhammad dan teman-teman di PPSB? Tidak akan mungkin. Span of control kami tidak akan mungkin sampai sana. Oleh karenanya seluruhnya di bidang yang lain itu langsung menjadi tim. Kita bisa terkerja di pelaksana itu langsung. Itu juga nanti ketika kami yang lain tempat Mbak Surya dan institusional punya hajatan, kami harus bisa intens seperti itu karena tidak akan susah kalau bicara tentang kualitas program karena larinya akan ke sana. Kalau tidak sangat dibentukkan jadi dan keberadaan penyelenggara. Kita nggak akan mungkin berbicara tentang indeks kepuasan peserta diklat kalau nggak ada penyelenggara yang memberikan pelayanan secara itu. Masa iya sih LKPP punya program gitu, terus penyelenggaranya nggak senang kalau pesertanya lulus semua. Harapannya gitu. Nah, bagaimana begitu? Kalau peserta diklat terus berani, tugas dan tanggung jawab kita sebenarnya selesai gitu. Kecerdasan di luar bangsa dan negara itu kan gitu ya. Jadi itu begini Mbak, tantangan itu pasti selalu ada, masalah itu pasti ada. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita kemudian berstrategi di tengah situasi manusia memang serba itu. Dan salah satu poinnya bagi kami di negara adalah menjadi sebuah super tim. Tidak ada lagi kemudian seorang merasa paling berkontribusi. Semuanya punya kontribusi. Hanya saja ranah berbeda-beda. Penyelenggaranya oke, tapi kalau sistem pintarnya lagi nggak pintar gitu misalnya, kan berarti ada masih di sana yang punya peran. Penyelenggaranya oke, tapi terus kemudian AC-nya mati, kan ada nggak ekster selalu kata usaha, mas Devi selalu itu. Jadi semuanya harus bisa menghargai kontribusinya masing-masing. Jadi poin itu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, kami silakan satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang inovasi-inovasi apa yang digunakan, dikembangkan atau yang dibuat mulai dari teknologi, metode penyelenggaraan dan fasilitas yang di sini. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Nah, saya Sakti Nugroho dari LKPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Nugroho, untuk pertanyaannya akan ditanggapi oleh Bapak Zainul. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan inovasi, kalau inovasi ini banyak banget ya di kita. Jadi tadi yang pertama yang unggulan itu yang pintar dan poster itu yang sudah mendapatkan penghargaan di 2017 dan 2016 itu inovasi di sekitar terkait dengan teknologi. Kalau hal lainnya itu banyak. Yang pertama, yang lainnya contohnya Etigo. Etigo itu English Professional Test for Indonesian Government Officials. Itu adalah instrumen uji bahasa Inggris yang kami kembangkan secara mandiri. Nah, itu lagi kami proses untuk HAKI ya. Karena kami mengembangkan instrumen mandiri, terus rekaman listeningnya pun kami rekam sendiri. Jadi
konteksnya pemerintahan. Kayak gitu. Itu salah satu. Terus kalau metode pembelajaran sih, wow banyak banget. Dan WI lain ya, kayak misalnya model banyak ya yang window shopping dan sebagainya itu kalau pembelajaran itu sangat variatif di dalam kelas. Cuma kalau terkait dengan manajemen dengan Pusdiklat yang tadi pintar itu tentang learning managementnya, poster tentang assessmentnya, lalu ada Olympus itu online magang Pusdiklat apa singkatannya, cuma itu masih develop akan running di tahun ini ya, pertengahan tahunnya. Itu tentang daftar magang online. Tadi kan Pak Kuku sudah sampaikan ya bahwa kami itu mengelola magang juga. Jadi magang yang seluruh segmen itu kan kelola, ya anak SMK, terus kuliah. Nah itu kami kelola mirip-mirip kayak PNS. Jadi mereka apply sesuai dengan kebutuhan segmen ini. Kan ada yang kosong-kosong ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar datang kayak magang. Jadi kan nanti setiap sekolah yang Esther ya akan diberikan akun saya Indonesia tuh. Universitas juga. Jadi kalau misalnya mau magang daftarnya ke akademik ya, biasanya kalau universitas ya masukkan situ, apply ke kita dan tadi lihat nih kita lowongan magangnya untuk bidang apa gitu. Nah itu namanya Olympus. Nah itu tahun ini lagi progres masuk ke inovasi. Lalu kalau untuk di aspek pembelajarannya di tempatnya Pak Hermawan, di tempat kami sudah menerapkan untuk di PIM. Jadi kalau PIM 1, PIM 2 itu udah wajib. Teman kami di PIM 3, PIM 4 kami menerapkan video based evidence. Jadi mereka kan harus membuat proyek perubahan ya. Nah, bukti atau evidence itu biasanya kan kopi atau foto. Nah, di tempatnya Pak Hermawan itu sudah melakukan inovasi bahwa peserta saat presentasi akhir di PIM mereka tidak ngomong kayak saya gitu ya, ngomong sih sampai itu bla segala macam. Kami putarkan video selama maksimal 12 menit, 10 sampai 15 menit. Kan video itu yang bicara prosesnya benar nggak sih ini bikin inovasi selama off campus kan kalau kita itu on off kayak gitu. Jadi video based evidence. Jadi misalkan saya nih bilang saya telah melakukan ini kan ngomong bisa aja. Kalau foto kan bisa diedit, kalau video juga bisa agak sulit kan. Nah itu selama 10 menit nanti mengujinya akan lihat dari video itu. Jadi setiap peserta memproduksi video. Nah videonya itu kami kelola dengan baik. Jadi library kami dan Mas Yudi itu dan tim yang olah video itu, jadi mulai video apapun ada. Itu salah sekian banyak sedikit dari banyak inovasi yang kami lakukan. Misalkan sebagai contoh juga dari sisi tata kelola tentang rumput, mungkin Bu Yanti nggak ada. Ini terlihat sederhana, ini bukan aplikasi. Jadi kami membagi pengelolaan SDM ini kemampuan kompetensi berdasarkan rumput jabatan. Jadi dari rumpun, fungsi dan peran. 12 rumpun, 36 fungsi, 114 peran. Itu salah satu terobosan yang kami untuk apa? Untuk tadi kan Pak Herman sudah bilang anggaran sedikit, pegawai banyak, gimana caranya prioritasnya berdasarkan apa? Kedekatan teman kah atau apa? Kan enggak, nah makanya prioritasnya adalah rumput. Salah lupa nih rumputnya apa? 3 rumput ini kan. Kayak misalnya pengadaan barang jasa, itu ada satu rumput, misalnya rumput pengelolaan barang milik negara. Jadi mereka yang dirumput itu seluruh segmen itu akan diterapkan. Misalnya saya ada 2 rumput nih, rumput perencanaan keuangan anggaran dan rumput tentang pengelolaan kompetensi SDM. Jadi rumput itu bukan jabatan. Misalnya saya kepala bidang penyiaran evaluasi, saya berarti rumput juga. Jadi saya jabatan itu ada 2 tuh. Nah itu inovasi non aplikasi yang kami lakukan itu untuk mempermudah pengelolaan. Lalu e-modul seperti itu juga kami lakukan. Lalu free classroom yang tadi masih disampaikan itu apa baru tentang metode pembelajaran. Kalau Mas Kuku itu apa baper ya, bermain peran seperti itu. Jadi diseriusin menjadi metode pembelajaran role play. Jadi role playnya itu kalau kami itu terutama untuk protokol ya. Jadi protokol itu bukan yang role playnya karena kan harus ada praktek. Jadi protokol itu pasti kayak begini. Jadi island itu harus praktek. Misalnya sebagai bupati, sebagai apa. Nah itu yang metode inovasi di metode pembelajaran yang kami seriuskan. Jadi kami juga punya 126 bendera PBB. Jadi di acak kita harus ngatur kayak gitu. Jadi inovasi itu tidak hanya teknologi. Jadi inovasi yang kami lakukan dari aspek teknologi, metodologi pembelajaran dan juga administrasi. Ada satu lagi yang kami kembangkan yang tadi masih disampaikan, yaitu terkait dengan integrasi database, dimana itu masih on progress. Ya, insya Allah tahun depan sudah running, akhir tahun ini sudah selesai. Mungkin itu Mas terkait dengan
inovasi karena tahun kemarin kami baru mendata di tahun 2018 itu ada 13 produk baru yang kami produksi dari semua lini di Puskita. Gitu. Ada lagi? Oke, ada. Oh ya, tadi kan saya bilang ya, kalau ini tuh saya nyompeknya itu dari swasta. Tadi saya mau bilang saya baru ingat ini tuh dari mana saya buat kayak gini. Itu dari teman-teman LKPP. Jadi waktu itu LKPP mengundang gue untuk sosialisasi dapur ya. Terus gue bawa direktori satu. Terus saya tiru. Cuma kemasannya saya bikin lebih informatif aja. Jadi ini dari teman-teman LKPP. Saya tiru. Ya. Dan itu masih saya pegang tuh yang tipis ada kan? Tipis itu, nah itu masih saya pegang dan saya kasih pesan saya jangan sampai hilang. Nah itu jadi kalau ini dari swasta PPM atau apa itu jadi beberapa saya kombinasikan. Kalau ini dari jujur ini dari KPP. Modalnya cuma saya lebih tidakkan saja. Kan amati, tiru dan modifikasi. Ya. Terima kasih buat KPP atas inspirasi. Baik, itu dari saya. Terima kasih Bapak Muhammad Farid Zeno atas jawaban dan penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan tadi dari Bapak Zeno, maka berakhir juga untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan ada sesi untuk kunjungan lapangan, tapi sebelum itu nanti Bapak Ibu kami mohon kesediaannya